Halo teman-teman, hari ini gue pengen ngebahas sebuah konten yang lagi excited banget. Andre Santos dari Chelsea akhirnya resmi berlabuh ke Manchester United sebesar 50 juta pound sterling. Kalau misalkan di breakdown rumor transfernya atau harga transfernya, itu 48 juta plus 2 juta add-ons. Apakah ini good deal? Apakah ini bad deal? Kalau menurut gue ini good deal. Dengan harga pemain yang kalau misalkan banyak banget fans MU yang kritik dengan Andre Santos yang berfokus ke dalam lebih pemain rotasi player di bangku cadangan Chelsea itu wajar karena dia saingannya itu Moises Caicedo sama Enzo Fernandez. Jadi wajar kalau misalkan dia masih jadi pemain rotasi player. Makanya dia minta Chelsea untuk dijual agar dia dapat menit bermain. Kalau untuk kualitasnya tuh nggak usah diraguin teman-teman. Kalau untuk pemain muda, dia termasuk potensial loh. Coba kalau kita ngelihat dari Starsbrook, itu dia menjalani musim yang unbelievable banget loh. Dia bahkan masuk ke dalam Team of the Season di League One bersama Joao Neves dan Vitinha. Ini kan menggambarkan kalau misalkan emang dia mempunyai kualitas, mempunyai potensi yang emang bisa diasah. Sekarang dia masuk ke Man United, banyak fans MU yang skeptis dengan harga segitu kok mau ditebus sih. Men, lo itu nggak boleh ngomel. Lo udah ngomel karena MU nggak dapet Elliot Anderson, Sandro Tonali, Matheus Fernandes. Karena harganya semuanya mahal dan nggak ngotak. Terus MU dapetin Andre Santos dengan harga 50 juta. Nggak jauh beda seperti MU mendapatkan Ederson yang harganya 40 jutaan. Itu good deal menurut gue. Ini manajemen udah mulai sadar kalau misalkan, kan harus selalu ingat fans MU. Omar Berada itu selalu ngomong kalau misalkan rumor transfer atau transfer yang dijalani MU sekarang itu nggak mau didikte sama media. Dan gue sudah feeling kalau pemain yang bakal datang ke MU itu di luar dari radar yang media itu beritain. Dan Andre Santos ini jawabannya, gue seneng banget, gue suka banget sama permainan dia yang simple banget. Yang kalau di Premier League itu sebuah gelandang atau seorang gelandang nggak bisa berlama-lama memegang bola. 3 sampai 5 detik lo udah di press sama lawan. Dan Andre Santos, kalau lu lihat, dia punya keunggulan yaitu line breaking pass. Yang dimana midfield kita itu musim ini kurang banget untuk melakukan line breaking pass yang bisa ngasih passing ke Bruno, ke Cunha, ke Ahmad, ke Mbeumo di antara space di belakang midfield atau back. Yang ini kita butuhin banget. Dia make it simple, nggak terlalu ribet. Aspek clearance-nya juga bagus banget sebagai midfielder. Cuman emang mempunyai aspek yang kurang dalam segi long ball. Dia nggak terlalu banyak seorang gelandang yang memainkan long ball, memutar atau membalikan keadaan yang dimana suatu keadaan yang lagi stagnan atau crowded atau overload di sisi kiri, itu long ball bagi seorang midfielder itu berguna banget untuk mengasih umpan kepada pemain yang dirasa lebih bebas di sisi kanan maupun sisi kiri. Tapi itu masih bisa banget dilatih, teman-teman. Dia masih muda, dia ini potensial banget. Coba deh, kalian tonton ulang pertandingan Chelsea atau pertandingan dia di Starsbrook. Coba dilihat lagi cara dia bermain itu gimana. Make it simple banget, literally berguna banget dengan MU yang sering banget counter transition. Menggunakan transisi cepat, winger-winger yang selalu lari, mau entah itu wide atau narrow, melebar atau merapat. Ini tuh bukan pemain jelek, teman-teman. Bukan karena dia bukan pemain bintang, terus jangan dilabelin jelek atau stagnan. Vivel ini wajib dipuji ya. Vivel, Mario, Michael Sanosi, itu wajib dipuji dengan sangat amat detail melihat potensi Andre Santos. Kan kita juga tahu kalau Tumeni akhirnya resmi perpanjang kontrak sampai 2031 di Real Madrid. Jadi emang udah nggak ada harapan yang di luar juga. Tumeni itu harganya nggak ngotak, plus gajinya juga mahal banget. Nggak mungkin dia mau nurunin gaji yang gajinya itu 200 ribu pound sterling per minggu ke atas di Real Madrid. Ujuk-ujuk dia mau turunin gaji ke MU. Yang dimana MU lagi sangat amat mematuhi standar gaji yang dimana sekarang cuma Bruno doang sama Marcus Rashford yang termahal. Sama Mason Mount. Sisanya itu rata 200 ke bawah. Jadi kalau gue lihat ini good deal banget. Bahkan Andre Santos ini, fans Chelsea sendiri pun agak menyesal. Kenapa dia harus keluar? Karena emang nggak seburuk itu ini pemain. Nggak sejelek itu loh. Ini bakal berguna banget entah dia mau duet sama Maino, sama Mason Mount, sama Bruno, atau siapapun ntar di midfield yang kalau misalkan kalian lihat paper jurnalnya Andre Santos ini, MU bakalan datengin lagi nih dua midfielder. Karena kan kita tahu Ugarte kemarin cedera di Piala Dunia, kena ACL yang bisa absen mungkin 9 bulan lebih. Jadi jangan protes MU datengin Andre Santos. Kalian kan kemarin protes MU kok nggak dateng-datengin pemain. Ini sekarang udah datengin pemain, terus pemainnya ini dijudge. Padahal pemainnya ini belum melakukan debut 1 menit pun loh. Mendingan kalian dukung. Semoga chemistry dia cepat kebentuk. Semoga adaptasi dia tetap lancar. Ntar di pramusim lebih gampang lagi dia diterima oleh squad. Jadi dia lebih pede membawa bola, ngebikin build up dari belakang, mengalirin
dari middle third ke final third, kita dukung lah. Ini MU udah ke arah yang bener loh. Transfernya nggak didikte sama media. Transfernya masih ngotak harganya. Walaupun emang semua pemain nggak ngotak, gue tahu kalau di zaman dulu mungkin Andre Santos ini 20 juta ke bawah harganya. Gue tahu banget kok. Tapi nggak ada lagi pemain zaman sekarang yang harganya itu ngotak, teman-teman. Kita nggak boleh underestimate pemain yang cuma rotasi player. Dia rotasi player di Chelsea kan karena saingannya berat. Karena dia belum cukup pengalaman atau karena dia terlalu muda. Tapi once dia dikasih kesempatan di Chelsea, lihat pertandingan dia lawan Man City. Sebagus apa di Andre Santos. Jadi jangan dijudge. Budayakan lah, jangan terbiasa seperti lu ngejudge Maguire, seperti lu ngejudge Patrick Dorgu, seperti lu ngejudge pertama ngeliat Senne Lammens. Dia di Strasbourg itu ratingnya hijau semua loh. Andre Santos ini, ayolah didukung lah teman-teman. Ini MU udah ke arah yang bener. Disemangatin aja biar dia cepat adaptasi, biar dia cepat ice breaking sama teman-teman squad MU sekarang yang udah sehat. Dan kita menantikan. Gue berharap banget manajemen karena Tumeni sudah resmi memperpanjang kontraknya di Real Madrid. MU bilang bakal mendatangkan 2 midfield lagi. Gue berharap 2 midfield ini difokuskan kepada gelandang yang tipikal kreatif. Karena kalau kita lihat Ederson, Andre Santos itu sangat amat work rate-nya tinggi banget. Untuk pemain nomor 6, bukan seperti holding midfielder, tapi karena di zaman sekarang nggak ada pemain nomor 6 yang stay di satu tempat. Tapi Ederson sama Andre Santos ini lebih, kalau bagi gue pribadi, opini gue pribadi, lebih ke untuk clearance, lebih untuk memotong serangan lawan. Nah, jadi 2 transfer setelah ini, semoga manajemen mendatangkan kreatif midfielder yang benar-benar bisa membantu pemikiran Bruno di atas lapangan. Kita tahu ada Alex Scott. Tapi kan Alex Scott kepentok dengan harga yang mahal. Kalian juga bilang terlalu mahal, harganya 85 juta. Oke, tapi jangan kaget kalau misalkan manajemen mendatangkan pemain yang tidak tercium oleh radar media. Tapi kita jangan pernah meragukan kualitas dia. Jadi kita dukung aja agar saga midfielder ini cepat selesai, terus manajemen ini fokus ke pemain yang lain. Bisa winger, karena kita nggak perlu terlalu striker, kita ngelihat performa Kunya di Piala Dunia dengan Brazil itu unbelievable banget sebagai pemain false nine. Jadi kita bisa difokusin ke winger, bisa difokusin ke left back, yang dimana untuk pesaingnya Shaw. Terus satu posisi lagi yang paling utama adalah di bagian center back. Ini juga penting banget, yang dimana kita tahu Nemanja Vidic telah join ke staff kepelatihan Carrick, yang which is bagus banget untuk pertumbuhan Euro, Heaven, back-back muda yang lain, termasuk juga back-back pengalaman Maguire, Licha, Matij De Ligt bakalan dapat advice yang sebegitu bagusnya gue yakin dari Vidic, karena kualitas Vidic udah nggak usah diraguin lagi sebagai seorang pemain. Semoga dia gampang menginterpretasikan apa pemikiran dia sebagai seorang back kepada back-back United sekarang. Jadi kita dukung aja transfer ini. Menurut gue good deal. Kalau ada fans MU yang mempertanyakan atau skeptis, kalian aneh. Karena di zaman dulu aja Sir Alex selalu mendatangkan pemain yang di luar radar transfer. Dan itu selalu works. Walaupun nggak semuanya, tapi probability-nya kalau dibandingin, itu selalu berhasil. Budayakan MU sekarang bukan membeli pemain bintang atau pemain yang dibesarkan media. Tapi MU budayakan seperti dulu. Membikin pemain tidak terkenal, menjadi seorang bintang. Menjadi seorang yang patut diperhitungkan oleh pemain-pemain lawan. Mungkin segitu aja teman-teman video kali ini. Kalau misalkan kalian suka, boleh banget di-subscribe, likes, dan komen kalau bisa di-share ke teman-teman kalian. Kalau misalkan ada ide konten, boleh banget dicantumin di kolom komentar. Siapa tahu di next video bisa gue bahas. Thank you teman-teman.